Halo, assalamualaikum. Ini adalah smartphone termahal dan mungkin yang terbaik yang pernah Infinix jual di Indonesia. Terbaik dalam hal fitur, looks, dan mungkin juga speknya. Tapi tolong catat, saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling valuable jika ditilik dari perbandingan apa yang diberikan dengan apa yang dibayar. Terasa tak biasa memang ketika Infinix merilis sebuah smartphone dengan harga hampir menyentuh angka 5 juta rupiah. Meski dengan embel-embel promo flash sale, jatuhnya jadi sekitar 4,5 jutaan saja. Mungkin itu harga yang harus dibayar untuk menghadirkan layar dengan panel AMOLED beresolusi Full HD+, serta pemindai sidik jari di dalamnya. Mungkin juga itu adalah harga untuk penambahan kamera periskop yang sebetulnya sudah pernah coba dihadirkan oleh beberapa brand, namun sambutannya sangat kopi hitam bekas kemarin. Ironi buat yang mengerti saja. Seberapa penting sih sebuah smartphone memiliki zoom hingga 60 kali, terlebih itu adalah hybrid. Karena sejatinya zoom optiknya itu maksimal hanya 5 kali perbesaran. Kalau jawabannya memang sepenting itu, tinggal diganti pertanyaannya. Seberapa penting layar AMOLED dan in-display fingerprint scanner bagi Anda? Kalau tak terlalu penting, ada Infinix Zero X Neo dengan layar IPS dan juga side-mounted fingerprint scanner di harga 3 jutaan saja. Bedanya dari Infinix Zero X Pro ini, di X Neo ada penurunan resolusi kamera utama 48 megapiksel, kemudian lensa ultrawide diganti lensa portrait. Fast chargingnya hanya 18 watt, namun baterainya lebih besar di 5000 mAh. Periskop lensnya tetap hadir dengan zoom yang di atas kertas sih sama. Oh ya, dimensi layarnya lebih besar, namun punya refresh rate 90Hz saja. Sip! Cukup buat alternatifnya, sejatinya Infinix Zero X Pro ini adalah smartphone yang sangat menarik kalau Anda tak butuh NFC. Loh kok? Bingung ya? Saya saja bingung. Kenapa Infinix bisa merilis Hot 10s varian NFC, tapi flagshipnya malah hadir tanpa fitur yang erat hubungannya dengan payment dan juga konektivitas dengan device lain ini? Padahal tampilannya kan sudah mentereng. Frame lurus ala iPhone 12 juga sudah diadopsi dengan baik. Bagian ini tetap terbuat dari plastik polikarbonat ya, beda dengan back covernya yang sudah berbahan kaca. Infinix mengklaim bahwa ketebalan smartphone ini hanya 7,8 mm. Nampaknya yang dihitung hanya bodinya saja. Namun, jika kita ukur dengan kamera bumpnya yang 2 tingkat ini setara dengan lebar colokan USB Type-A yang artinya setebal 12 mm. Finishingnya sendiri halus terasa di permukaan kulit, jelas tidak cukup ergonomis ya, karena baik back cover maupun framenya itu hadir tanpa lekukan. Terlebih, layarnya berdimensi 6,67 inci cukup bongsor. Satu nilai positif patut diberikan pada softcase bawaannya yang sangat tipis, melindungi kamera bump dan juga finishing matte-nya yang lembut. Serta nampak sleek dengan tulisan Now besar di sisi belakang. Buat menikmati konten multimedia, smartphone ini tentu nyaman, layarnya kan luas. Warnanya juga vivid khas AMOLED. Loudspeakernya stereo, hanya sayang tidak simetris. Output suara dari sisi earpiece terdengar jomplang powernya dibanding loudspeaker utamanya. Untungnya, Infinix Zero 10 Pro ini, Zero X Pro apa Zero 10 Pro sih? Pokoknya smartphone ini tetap hadir dengan jack audio 3,5 mm. Slot kartunya pun lengkap, 2 nano SIM card plus 1 microSD dedicated. Sudah tahu kan Zero 10 Pro ini ditenagai oleh Helio G95? Kalau Anda bertanya-tanya soal dual chip gamingnya, artinya trik marketing Infinix sudah sampai nih ke pikiran Anda? Bukan istilah yang salah sebetulnya, karena SoC itu umumnya sekarang terbagi atas CPU dan juga GPU. Dan mungkin ada chip lain semisal AI chip atau modem ya. Nah, Helio G95 ini ditemani GPU Mali G76 MC4, jadilah dual chip. Istilah polesan Infinix untuk hal yang sebetulnya sudah lumrah. Gimik, iya, tapi informasi yang salah jelas bukan. Buat pemakaian sehari-hari sih, saya tak punya kendala dengan formasi jeroan dari Zero 10 Pro ini. Namun satu yang saya rasakan, bermain PUBG Mobile malah lebih nikmat di smartphone saya yang lain yang dalam tanda kutip hanya ditenagai Helio G80. Mungkin faktor resolusi layarnya lebih rendah hingga gameplay lebih smooth. Mungkin juga faktor optimasi gaming yang belum berjalan baik di XOS, atau masalah responsivitas layar. Karena kalau sudah duel one-on-one ketemu musuh di PUBG Mobile,
mesti saya terus yang kalah. Sebagai info, Zero 10 Pro saya sudah terpasang anti gores bawaan, sementara smartphone lain saya berlayar telanjang. Untuk suhu ponsel saat bermain game, cenderung hangat sedikit panas di frame atas dan juga sisi belakang smartphone sekitar kamera. Masih acceptable buat saya, dan bermain selama 53 menit menghabiskan 12% kapasitas baterainya yang 4500 mAh itu. Dalam pemakaian normal dengan Wi-Fi, smartphone ini bisa bertahan hingga 34 jam saat baterainya tersisa 15%, dengan screen on time mencapai 6 jam 41 menit. Dan saat banyak idle sebagai smartphone kedua, Zero 10 Pro ini bisa bertahan 3 hari dengan total screen on time hanya 5 jam 29 menit. Pengisian daya cepat 45 wattnya hanya bisa berjalan menggunakan charger dan kabel bawaan ya, by the way. Kemarin banyak yang bertanya apakah smartphone ini sudah 5G atau belum. Sayangnya, kita tahu bahwa MediaTek seri Helio saat ini masih mentok di 4G. Harus pakai jajaran Dimensity kalau mau 5G. Ini akan menjadi satu hal yang sedikit memberatkan langkah Infinix karena brand lain berlomba-lomba menghadirkan smartphone 5G di Indonesia bahkan mulai dari harga 3 jutaan. Tenang, balik lagi ke kebutuhan masing-masing sih soal 5G ini. Meski setidaknya smartphone 5G dianggap lebih future-proof ke depannya. Seperti biasa, seri Zero mesti punya key selling point di sektor kamera. Zero 10 Pro atau Zero X Pro sendiri punya 3 kamera belakang dengan setup kamera utama 108 MP dengan OIS, lalu kamera ultrawide 8 MP dan periskop 8 MP dengan optical zoom 5 kali, OIS juga, dan hybrid zoom 60 kali. Di sisi depan, kameranya beresolusi 16 MP dan hadir dengan EIS juga. Ya, kamera depan ini sama-sama bisa merekam di mode ultra stable, 4K 30 fps, dan juga Full HD 60 fps. Artinya, sudah mulai bisa diperhitungkan nih untuk kebutuhan vlogging karena audionya juga terdengar jernih. Rekaman dengan kamera depan Infinix Zero 10. Bukan tanpa kekurangan, sedikit batuk di penguncian autofocus video di resolusi 4K atau di frame rate 60 fps sesekali masih terasa. White balance yang tidak terlalu konsisten hingga stabilisasi yang sedikit kasar kadang masih terasa juga. Ini saya rasa bisa diperbaiki dari sisi software, dan semoga developernya Infinix pada rajin ya. Di mode ultra stable sih udah smooth depan belakang, meski memang detailnya agak turun. Sejauh yang saya coba, ini adalah kamera terbaik yang pernah Infinix gunakan di sebuah smartphone. Bisa menangkap detail yang cukup tajam untuk bisa bersaing dengan smartphone mid-range lainnya, meski karakter warna yang terlalu pekat masih muncul di sini. Loh, kok bersaing sama mid-range sih, A? Ini kan flagship. Nah, biar saya jelaskan, kalau melihat ke spesifikasi teknis, klasifikasi smartphone itu lebih cocok disebut low-end, mid-range, dan juga high-end. Flagship itu lebih ke jagoannya sebuah brand. Jadi bukan masalah pakai prosesor apa, RAM-nya berapa, layarnya pakai panel apa, tapi positioningnya sendiri di mata brand itu. Itu menurut saya ya. Boleh setuju, boleh tidak, boleh komentar, boleh tidak, boleh di-like, boleh dislike juga, boleh beli Zero 10 Pro, boleh tidak juga. Yang tidak boleh mah pastinya lupa bersyukur alias kufur nikmat ya. Nauzubillah min dzalik sih kalau itu, jauh-jauh ya. So, mari kita tutup video kali ini dengan bersyukur dan dengan deretan foto dan video yang saya tangkap dari kameranya Infinix Zero 10 Pro ini. Saya biarkan kesimpulannya menggantung karena saya yakin kalau Anda menonton dengan seksama dan membandingkannya dengan kebutuhan dan juga kemampuan Anda, kesimpulan itu akan datang dengan sendirinya. Oke, sip ya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman dengan kamera depan Infinix Zero 10. Warnanya lumayan bagus ya. Ini ada backlight, masih kelihatan lumayan terang wajah. Padahal pakai masker. Bekas masker di sini. Nah, kalau di Full HD 30 fps kayak gini, harusnya ini paling stabil. Backlight lagi, gelap ya. Dan kamera depan juga bisa Full HD 60 fps. Tidak semua smartphone yang pakai chipset G95 ini bisa ngelakuin ini. Mungkin dari image sensornya juga bagus kali ya. Makanya bisa pilihan resolusi dan frame rate video di kamera depan pun selengkap ini.
Termasuk Ultra Steady juga ada buat kamera depan. Oh iya, kerasa banget, jauh lebih stabil. Cuma memang warna tidak sehidup tanpa Ultra Steady ya. Ini lebih pucat, kerasa. Posisi warnanya tidak seenak tadi. Ada backlight malah lebih terang. Dia lebih main aman si meteringnya di mode Ultra Steady ini. Full HD 30 fps di Infinix Zero 10 Pro. Belok yuk. Steady video mode. Jangan jauh-jauh, kasihan Tete bisa manggil. Di sana aja Mami, paling sama Dede di situ aja di taman. Gak jauh-jauh ya. Kalau nggak ada Mami nggak berani. Kalau Full HD 60 fps, kita lihat seberapa stabil. Dan 4K 30 fps.